Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok kedua dari kelas 12 IPA 3 akan menjelaskan tentang sintesis protein. Pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Azizah, yang kedua Dara Febriani, ketiga Dela Almaliani, keempat Ruben Alex Yosafat, kelima Febianto Nugroho, dan keenam ada Kayla Ataya Davina. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Tahap-tahap sintesis protein. Sintesis protein merupakan suatu proses yang kompleks, termasuk di dalamnya penerjemahan kode-kode pada RNA menjadi polipeptida. Sintesis protein melibatkan DNA, RNA, ribosom, asam amino, dan enzim. Sintesis protein membutuhkan bahan dasar asam amino dan berlangsung di dalam inti sel dan ribosom. Hubungan penyandian DNA, RNA, dan protein menyangkut 1. Replikasi DNA membentuk DNA baru. Yang kedua, transkripsi DNA membuat cetakan mRNA. Yang ketiga, translasi sandi dari cetakan mRNA ke sekuen asam amino yang spesifik suatu protein. Proses sintesis protein terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pertama dalam sentral dogma. Proses transfer instruksi genetik dari DNA ke mRNA. Transkripsi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, transkripsi inisiasi. Yang kedua, transkripsi elongasi. Dan yang ketiga, ada transkripsi terminasi. Nah, saya akan menjelaskan bagian yang pertama nih, yaitu transkripsi inisiasi. Ikatan dari DNA akan dibuka oleh enzim helikase, sehingga terbentuklah dua pilihan dari DNA, yaitu DNA sense dan DNA antisense. Kemudian datanglah RNA polimerase yang akan mengcopy basa nitrogen yang ada di DNA sense. Pada saat itu, mRNA akan terbentuk dari cetakan atau template. Pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Lalu guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Lalu sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Transkripsi akan berakhir pada RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang sudah terbentuk akan mengandung 3 urutan basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Nah, kodon ini ada 2, yaitu kodon start dan kodon stop. Di kodon start terdapat 3 kode, yaitu AUG, UGA, dan UAG. Kemudian di kodon stop hanya ada 1, yaitu UAA. Nah, poin penting yang harus kita ingat dalam transkripsi adalah pertama, adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Kemudian timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Lalu guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Lalu sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Elongasi adalah bergeraknya RNA polimerase di sepanjang untaian DNA yang bertindak sebagai cetakan DNA template. RNA polimerase kemudian akan membentuk molekul RNA menjadi sebuah rantai RNA. Terminasi adalah tanda bahwa proses transkripsi telah selesai. RNA polimerase akan melepaskan hasil transkripsi RNA. Setelah selesai tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan pindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukan ribosom. Nah, selanjutnya terjadi tahap translasi. Tahap translasi ini dibagi menjadi 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu translasi inisiasi, yang merupakan awal tahap penerjemahan DNA dari beberapa komponen protein. Setiap 3 basa nitrogen pada RNAD akan membentuk kodon. Di setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Pada proses translasi terminasi, nantinya RNA ribosom akan menjadi tempat membentuk rantai antara RNA ribosom dengan RNA messenger. Lalu,
pada RNA ribosom akan terbagi menjadi dua. Ada yang bagian yang besar dan yang paling kecil. Dan kedua bagian itu akan mengapit RNA messenger. Pada RNA ribosom yang bagian kecil itu terdapat celah-celah yang nantinya akan membuat RNA transfer akan datang untuk membawakan protein jenis yang sesuai dengan RNA messenger. Proses tersebut terjadi berulang-ulang sampai nanti di akhirnya rantai polipeptida itu telah selesai di codon stopnya. Itu dia teman-teman, tahapan sintesis protein. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video kami bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching. Jangan lupa di komen ya.